Hello guys, welcome back to Saturday Circle. Yang kangen sama aksinya Oppa Ma Seok, kali ini ada film barunya di tahun 2025. Gak tanggung-tanggung, di film ini Oppa Ma Seok juga berperan sebagai produser, penulis, dan sekaligus pemeran utama. Filmnya yaitu Holy Night Demon Hunter, yang merupakan film horor laga di tahun 2025 ini yang disutradari oleh Lim Dae-hee. Berawal dari kondisi Seoul yang banyak terjadi tindak kejahatan, bukan kejahatan biasa loh. Karena di belakang semua itu ada jaringan kriminal pemuja iblis yang dikenal Misa Hitam. Cerita berawal dari seorang gadis yang bernama Eun Seo yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Kakaknya Jungwon, seorang ahli saraf, yang awalnya itu tidak percaya mengenai hal mistis, jadi mulai mencari paranormal yang bisa menyembuhkan adiknya. Dan pilihannya itu jatuh pada tim Holy Knight yang merupakan para pemburu iblis yang hanya cuma 3 orang, yaitu Bawo dengan kekuatan fisiknya, Sharon seorang pengusir setan, dia adalah inti dari spiritual team dalam pengusiran iblis, dan Kim Gun merupakan dokumenter yang sering memberikan masukan-masukan strategi kepada tim. Setelah dilakukan investigasi tim, ternyata Enso memang dirasuki oleh iblis jahat. Akankah tim Holy Knight berhasil mengakhiri sekte sesat tersebut? Holy Night Demon Hunter, film horor yang dibalut dengan laga action, cukup unik sih. Di awal film ditunjukkan bagaimana tim Holy Knight dalam membasmi sekte sesat dengan pertempuran yang dilakukan oleh Bawo dan bahasa-bahasa petuah mantra untuk sihir yang dilakukan oleh Sharon dengan perubahan matanya itu yang menjadi putih. Semua scene-scene yang ditampilkan justru membuat penonton itu betah-betah dan mulai berlama-lama untuk melanjutkan film ini. Sebenarnya untuk chemistry antar 3 orang ini, Bao, Sharon, ataupun Kim Gun sebagai tim aku rasa masih kurang deep ya. Justru hal yang menjadi daya tarik di sini adalah alur ceritanya, laganya, dan bahasa petuah sihirnya. Walaupun masuk dalam genre horor, tapi nggak bikin takut sih. Karena ada di bawah santai, kadang ada seriusnya, ada juga sedikit lucunya. Kalau untuk sisi horornya yang bikin deg-degan itu adalah jump scare-nya itu loh. Tiba-tiba Enso muncul dan hilang. Hilang tiba-tiba ada. Itu justru yang bikin deg-degdugnya. Di film ini sedikit dijelaskan mengenai masa lalu dari Bawo dan trauma yang dihadapi masa lalunya. Walaupun gak secara detail dijelaskan asal-usul kekuatan yang ia dapatkan. Cuplikan masa lalu Sharon dan juga Kim Gun. Ending film yang happy sebenarnya terungkap siapa yang merasuki Enso. Memang di pertengahan itu otak itu banyak mikir. Kenapa ya setan itu bisa sama-sama pintar sihir ya, bisa baca mantra juga. Tapi sepertinya sutradara Lim Dae-hee tidak membiarkan begitu aja ending happy. Selalu ada batu kerikil yang harus dihadapi oleh tim. Untuk visual layaknya film Korea sih. Tapi ada bumbu CGI yang terlihat di bagian ending cerita yang cukup menarik. Film ini menurut aku masih dalam range rata-rata, tapi kalau misalnya buat rekomendasi film weekend masih bisa sih. Buat pertimbangannya aja ya, rating IMDb itu adalah 5,2 dari 10 guys. Kalau rating aku adalah 6,5 dari 10. Dan untuk tokoh ya, semua karakter dalam film ini menurut aku kurang chemistry. Baik itu chemistry tim ataupun chemistry kakak adik Enso dan juga Jungwon. Tapi yang agak dominan itu adalah Bao. Ini diperankan oleh Oppa Ma Seok. Sosoknya itu selalu menonjol dalam laganya. Dan yang kedua itu adalah Sharon yang diperankan oleh Seo Hyun dengan rambut ikannya itu gagak kebarat-baratan. Dengan petuah sihirnya, mantra yang ia bacakan itu sangat menarik. Cinemania itu bisa nonton film ini di Netflix. See you next time.